Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya, Nak? Semoga Ananda selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu harap walaupun kita tidak bertatap muka, semoga Ananda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, Ananda, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita kaidah teks eksposisi ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Mengapa kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi? Nah, teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan tersebut. Apabila kita belajar kaidah kebahasaan teks eksposisi, maka dapat dengan mudah membedakan eksposisi dengan jenis teks lainnya. Nah, Ananda, untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi ini ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis. Yang kedua, menggunakan kata-kata kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Baiklah, akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Kata-kata teknis atau peristilahan merupakan sebuah kata-kata yang merujuk pada satu bidang tertentu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya, topik yang akan dibahas adalah tentang kesehatan, maka kata-kata teknis atau peristilahan yang digunakan ialah dari dunia medis atau kesehatan. Nah, contohnya, olahraga tak hanya memiliki untuk kesehatan, tetapi juga baik untuk mencegah masalah kesehatan yang diderita seperti stroke, diabetes, depresi, tekanan darah tinggi, radang sendi, hingga kanker. Nah, di sini kita jelas kata-kata teknis atau peristilahan kata dokter tadi, yaitu stroke, diabetes, depresi, tekanan darah tinggi, radang sendi, hingga kanker. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata hubungan argumentasi atau kausalitas. Kata-kata tersebut ditandai dengan kata jika, sebab, karena, akibatnya, oleh karena itu, dan dengan demikian. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Contoh kata-katanya, yang pertama sebelum itu, yang kedua kemudian, yang ketiga pada akhirnya, yang keempat sebaliknya, dan yang kelima berbeda halnya, dan yang keenam namun. Lanjut, yang ketiga menggunakan kata-kata mental verba. Apa itu kata-kata mental verba? Kata-kata mental atau mental verba jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Dalam teks eksposisi, kata-kata mental ditandai dengan kata 1. Diharapkan, yang kedua memprihatinkan, yang ketiga memperkirakan, yang keempat menggagumkan, yang kelima menduga, yang keenam berpendapat, yang ketujuh berasumsi, dan yang kedelapan menyimpulkan. Selanjutnya menggunakan kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan dalam teks eksposisi ditandai dengan kata 1. Berdasarkan data, dan yang kedua merujuk pada pendapat. Menggunakan kata-kata persuasif.
Terakhir, kata-kata persuasif adalah jenis kata yang biasanya digunakan untuk mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam teks eksposisi, kata-kata persuasif ditandai dengan kata-kata 1. Hendaklah, 2. Sebaiknya, 3. Diharapkan, 4. Perlu, dan yang kelima harus. Selain menggunakan kata-kata persuasif, teks eksposisi juga menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kebalikan dari kata konotatif, yaitu kata yang tidak bermakna sebenarnya. Perhatikan contoh di sini, makna denotasi. Bunga mawar di kebun sekolah sudah mekar. Kalau makna konotasinya, Feby berperas cantik sehingga ia menjadi bunga desa. Maksud bunga desa di sini, ia menjadi bintang di desanya. Yang kedua, Rizwan suka menolong sesama. Sedangkan makna konotasi, Bahrun tidak disukai teman-temannya karena besar kepala. Maksud di sini bukannya kepalanya besar, tetapi maksud dari kata besar kepala yaitu sombong. Nah, Ananda, cukup sekian materi kita hari ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Ibu harap Ananda paham dengan apa yang Ibu sampaikan, dan Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.